Sahabat Yun yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya percaya hari-hari kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan seperti saat ini pun, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali lagi ya Tuhan melaksanakan ibadah online kami ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Agar ibadah kami ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan hingga selesai nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan berjalan tanpa kekuatan-Mu Tuhan. Karena jika kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan, siapa kami ya Tuhan? Terima kasih Tuhan. Berlindung
Terima kasih Tuhan, Engkau kuat kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Bahkan kami mengetahui Tuhan, sejauh langit dari bumi ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih lagi kepada-Mu Engkau Tuhan. Biarlah kiranya sorak-sorai kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersukacita bagi-Mu. Haleluya, amin. Ya, Shalom youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semangat kita sebagai youth tidak akan pernah padam. Dan saya mau kita bersorak-sorai bagi Tuhan walaupun di dalam rumah. Tidak usah malu-malu, tetapi kita mau memuji Tuhan dan kita mau ekspresikan bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita percaya sebab firman-Nya adalah kekuatan bagi kita. Kita percaya firman-Nya akan senantiasa menyertai kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan arti kehadiran Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, penyertaan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karena kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh menerima kesehatan daripada Tuhan, kami boleh menerima kekuatan daripada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin duduk tenang, kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang siap mendengar. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami senantiasa setiap saat, Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom semua anak muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita dipertemukan untuk mendengarkan kebenaran isi sabda firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam kitab Yunus pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-17. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul atau tema Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nas yang kita bacakan bersama-sama di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita bacakan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimanakah engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat yang ke-9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda
dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Yang terakhir ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari nas yang kita baca di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17, kita bersyukur karena kita mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nas firman Tuhan yang baru saja kita baca dilatar belakangi oleh perjalanan Nabi Yunus yang hendak melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nas Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-17 ini menunjukkan bahwa Yunus tidak taat kepada Tuhan. Ia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada Yunus supaya ia pergi ke Niniwe, Yunus melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak taat, karena itu ia mengingkari panggilan Tuhan. Dalam perjalanan Yunus ke Tarsis, Tuhan mendatangkan malapetaka atas kapal yang ditumpangi Nabi Yunus. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus mengetahui bahwa malapetaka datang akibat dari kesalahannya karena ia tidak taat kepada panggilan Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abraham menyebutkan bahwa melalui keturunan Abraham maka Allah akan memberkati bangsa-bangsa. Namun belum ada orang Israel yang pernah pergi ke bangsa lain untuk menceritakan kebesaran Allah. Inilah satu-satunya kisah di dalam perjanjian lama yang mana Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Bangsa non-Israel mewartakan panggilan pertobatan kepada orang Niniwe. Lalu bagaimana dengan Yunus? Reaksi Yunus pada saat Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke bangsa lain. Yang seperti diketahui di sini di dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 di situ dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Artinya bahwa di dalam kota itu orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang jahat di mata Tuhan. Karena itu Yunus sebenarnya ingin melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ia tidak mau pergi ke Niniwe untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, karena ia berpikir bahwa lebih mendingan orang Niniwe itu mendapat murka Allah dibandingkan kasih karunia daripada Allah. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Mengapa
Yunus lari dari panggilan Tuhan? Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ia mengetahui bahwa orang Niniwe itu sangat jahat di mata Tuhan. Orang Niniwe dikatakan di sini adalah bangsa yang jahat di luar daripada bangsa Israel, ya. Jika kita memperhatikan Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dengan seksama, maka kita dapat menemukan dua jawaban mengapa Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yang pertama, di ayat 1 dan 2, di situ dikatakan di ayat 2 bahwa Tuhan Allah mengatakan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa orang Niniwe itu jahat, sehingga Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Yang kedua, karena Yunus tidak mau taat. Dalam ayat yang ke-10, di situ mengatakan bahwa orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Dalam kebenaran firman Tuhan, nats yang telah kita ambil di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17 ini mengingatkan kepada kita agar kita kembali dan memahami pesan daripada Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17, mengapa Yunus lari dari panggilan Tuhan. Karena orang Niniwe itu sangat jahat. Yang kedua, karena Yunus itu tidak mau taat. Yang kita bahas yang pertama yaitu orang Niniwe itu sangat jahat di mata Allah. Bagi dia, orang Niniwe tidak layak menerima kasih karunia Allah. Yang patut mereka terima hanyalah murka Allah. Itulah sebabnya Yunus melarikan diri dari Allah. Yunus mungkin lupa bahwa Allah berkuasa atas alam raya ini. Jadi kemanapun dia pergi, Allah pasti tahu. Tetapi apa yang dilakukan Yunus sungguh di luar dugaannya sendiri, bahwa ia merasa ketika ia jauh dari hadapan Tuhan atau melarikan diri dari hadapan Tuhan, Tuhan tidak menemukan dia lagi. Tetapi nyatanya Tuhan menemukan dia. Lewat apa yang mereka alami, kapal yang mereka tumpangi pada saat itu hampir-hampir saja hancur oleh akibat daripada perbuatan daripada Yunus. Hal yang kedua yaitu karena Yunus tidak taat. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah memberitahukan kepada mereka. Sikap Yunus membuat orang-orang bersama-sama dengan dia menjadi takut. Ia lari dari panggilan Tuhan, karena itu mereka mendapat malapetaka. Di ayat yang ke-9, walaupun kemudian Yunus mengatakan bahwa ia takut akan Tuhan, tindakannya sama sekali tidak memperlihatkan bahwa jika Yunus memang takut akan Allah, ia pasti akan menaati Allah, atau setidaknya berdoa ketika terjadi badai yang sangat besar. Yunus dikenal bukan karena kesalehannya, melainkan karena pemberontakannya. Dialah satu-satunya nabi yang tercatat melarikan diri dari Allah. Ia berpikir bahwa ketika ia melarikan diri dari Allah, maka Allah akan membiarkan dia begitu saja. Tetapi
kebenaran firman Tuhan telah mengatakan bahwa ketika Allah berfirman di dalam ayat 1 dan 2 kepada Yunus untuk memberitakan kebenaran firman Allah kepada orang-orang atau kepada bangsa-bangsa lain di kota Niniwe yang berpenduduk kurang lebih 120.000 jiwa adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitahukan kabar baik. Tetapi nyatanya Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ia tahu bahwa orang Niniwe itu jahat di hadapan Tuhan. Ia tahu bahwa orang Niniwe itu pasti akan membunuh dia. Ia tahu orang Niniwe itu pasti tidak akan mau dengar dia. Karena itu ia sesegera mungkin, dia tidak mengatakan apa-apa ketika firman Allah mengatakan kepadanya bahwa ia harus pergi ke Niniwe. Ia tanpa satu kata pun pergi ke Yafo, lalu membeli tiket untuk pergi ke Tarsis. Bukannya ke Niniwe, tetapi malah ia pergi ke Tarsis. Namun kebenaran firman Tuhan, ketika Allah melihat bahwa Yunus telah melarikan diri, maka Allah memberikan suatu musibah kepada dia, sehingga ia sadar bahwa lewat perbuatannya, lewat apa yang dia lakukan tidak menaati kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberikan badai yang besar kepada Yunus sehingga Yunus sadar. Pada saat itu orang-orang yang bersama-sama dengan Yunus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing supaya mereka itu bisa selamat. Tetapi namun dengan sengajanya Yunus malah turun ke dalam bawah kapal, lalu tidur di sana dengan nyenyak tanpa ia sadari bahwa ternyata mereka sudah mau mati. Akhirnya salah seorang turun lalu menemui Yunus dan memberitahukannya kepadanya bahwa mereka hampir mau mati karena badai yang besar itu. Akhirnya di dalam setiap percakapan mereka, Yunus mengakui kesalahan dia. Ia memberitahukan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia bahwa ia adalah seorang Ibrani. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan, sehingga orang-orang yang bersama-sama dia merasa cemas, merasa takut. Mereka sangat ketakutan karena Yunus telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus berpikir bahwa ketika ia bersembunyi, Allah tidak menemukan dia. Namun nyatanya apa yang ia pikirkan sungguh tidaklah terjadi seperti demikian. Namun pada akhirnya Yunus dibuang ke laut dan Allah memberikan suatu kesempatan yang kedua buat Yunus. Allah mengirim ikan besar untuk menelan Yunus, dan dengan kuasa Tuhan maka Yunus tinggal di dalam perut ikan selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian khotbah saya yang berjudul Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, karena dia tahu bahwa orang-orang Niniwe itu jahat, karena Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih banyak.